Saudari-saudara, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat pagi. Salam sehat. Semoga hari ini kita lebih sehat dari yang kemarin. Hari ini kita lebih bisa bersukacita daripada kemarin. Karena apa? Karena Tuhan Yesus menemui kita semua. Kita akan merenungkan suatu peristiwa yang agung dan luhur di atas gunung, yakni yang dirayakan oleh gereja pada hari ini, pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Mari kita ikuti dengan sepenuh hati. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Jumat 6 Agustus 2021, pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Injil suci menurut Markus bab 9 ayat 2 sampai dengan 10. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Pakaiannya menjadi sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantangkan pakaian sampai seputih itu. Maka tampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, apa sih tujuan hidup kita? Tujuan hidup kita seperti kalau kita mendoakan arwah. Kalau kita mendoakan arwah orang meninggal, biasanya kita mengatakan semoga saudara A itu mulia bersama Yesus di surga. Mulia bersama Yesus. Atau semoga saudari B itu bahagia abadi bersama para kudus di surga. Rupa-rupanya baik kemuliaan maupun kebahagiaan ini menjadi idaman kita semua. Nah, kalau kita mempunyai idaman itu, mari kita ikut dalam perjumpaan para murid dengan Yesus di atas gunung. Apa yang terjadi dalam Injil tadi itu? Kita sudah mendengar bahwa para murid itu diajak naik ke atas gunung yang tinggi. Di situ hanya Yesus dengan 3 murid intinya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan apa yang terjadi? Yesus berubah rupa. Pakaiannya itu berkilat-kilat, berkilau-kilauan, dan sungguh-sungguh ini sesuatu yang belum pernah dilihat, dirasakan, dialami oleh ketiga murid itu. Maka tidak mustahil kalau ketiga murid itu, lebih-lebih Petrus, itu sungguh-sungguh terpesona. Sungguh-sungguh ternganga. Dalam bahasa Jawanya itu ndomblong. Karena tidak bisa mengungkapkan secara utuh apa yang
dialami, apa yang dilihat, apa yang dirasakan itu. Disitulah Yesus menampakkan kemuliaannya. Berarti Yesus menampakkan sejatinya Yesus itu macam apa? Yang kita kenalkan menjadi manusia seperti kita, tetapi dia turun dari surga, dia keluar dari Bapa untuk melayani dan menebus kita. Nah sekarang kalau kita menyaksikan Yesus yang menampakkan kemuliaannya atau yang namanya transfigurasi itu, nah itulah diri Yesus yang sejati. Yesus yang agung, Yesus yang mulia, Yesus yang bahagia. Kalau Yesus menampakkan kemuliaan, ini salah satu idaman kita. Lalu di situ apa yang dikatakan oleh Petrus mewakili dua temannya. Petrus mengatakan, bahagia sekali Tuhan kita ada di tempat ini. Kalau boleh, kalau perlu kita dirikan 3 kemah. 1 untuk Tuhan, 1 untuk Elia, 1 untuk Musa. Mengapa kok Petrus sampai mengungkapkan itu? Memang itu spontan. Dan juga dikatakan tidak tahu lagi apa yang harus dikatakan. Tetapi kebahagiaan. Hati para murid itu dipenuhi dengan sukacita, damai, bahagia yang tak terlukiskan tadi itu. Maka dari itu, di situ kita bisa melihat bahwa kemuliaan di surga itu juga kita memandang Yesus. Selain memandang Yesus yang mulia, kita juga masuk dalam kemuliaan Yesus, tetapi kita juga merasakan kebahagiaan yang tak ternilai, tak terkatakan itu. Kalau kita ingin mencapai kemuliaan dan kebahagiaan, bagaimana caranya? Caranya tadi juga setelah Yesus menampakkan itu dan para murid itu bersukacita, berbahagia, mengungkapkan kebahagiaan yang demikian itu, lalu terdengar suara dari langit, suara dari awan. Inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia. Itu dari siapa? Rasa-rasanya ini suara Bapa. Bapa yang menyatakan Yesus Kristus yang mulia itu adalah putra Bapa. Jadi kalau kita menyadari kita pun juga mempunyai martabat keputraan Allah, maka ini menjadi semacam bibit untuk kita berkembang menuju kepada kemuliaan seperti Yesus itu. Memang kita harus melakukan hal-hal yang dilakukan Yesus. Maka tadi suara Bapa itu mengatakan, dengarkanlah dia. Artinya apa? Apa yang disabdakan, apa yang disampaikan, itu hendaknya kita resapkan di dalam hati. Tidak hanya mendengar dengan telinga keluar, masuk kanan keluar kiri, tetapi apa yang didengar itu ditangkap lalu dimasukkan di dalam hati, meresap di dalam hati, dan itulah yang menjadi kekayaan kita. Lalu kita mempunyai daya kekuatan untuk terus mendekati Tuhan, semakin berbuat baik, semakin hidup kita berkenan pada Bapa. Saudara sekalian, itulah salah satu syarat penting yang harus kita lakukan. Karena kita juga tidak boleh salah mengerti bahwa kemuliaan itu akan gampang dicapai asal saya sudah dibaptis, asal saya sudah mendengarkan sabda Tuhan, nanti otomatis pasti kita mulia. Tidak. Kita lihat pesan Yesus sewaktu turun dari gunung itu kepada ketiga muridnya. Jangan ceritakan ya hal ini, apa yang kamu lihat, yang kamu alami itu kepada siapapun sebelum putra manusia bangkit dari mati. Artinya apa? Kemuliaan itu adalah buah dari kebangkitan Yesus. Tapi sebelum Yesus bangkit, apa yang dijalani oleh Yesus? Sengsara
dan wafat, memikul salib yang berat, berjuang untuk sungguh-sungguh akhirnya setia kepada Allah Bapa sampai menyerahkan nyawa. Jadi kita juga hendaknya mau bersusah payah seperti Yesus, memikul tanggung jawab salib kehidupan ini dengan setia. Dan kita lihat ternyata kesengsaraan, kesulitan, tantangan itu bukan hal yang sia-sia. Tetapi kalau dihayati dengan iman, kepercayaan kepada Yesus, berbuah kita ikut bangkit bersama Yesus, dan itulah kemuliaan yang akan dianugerahkan Tuhan Yesus kepada kita. Memang saudara sekalian, mari kita juga berani untuk berjuang seperti tadi, supaya para murid itu melihat kemuliaan Yesus. Yesus mengajak 3 murid itu naik gunung. Nah, naik gunung ini kadang-kadang terjal, kadang-kadang ada duri dan sebagainya, kadang-kadang kepleset, dan kadang-kadang kita juga menges. Dan itulah kehidupan kita yang kadang-kadang juga ada onak duri, kita sendiri juga kesandung-sandung oleh kelemahan kita sendiri. Kadang-kadang kita kepleset juga karena nafsu kita yang tidak pantas. Tetapi ini tidak boleh menyurutkan semangat kita. Karena di atas gunung itu, di dalam kesucian, dalam hidup yang dekat dengan Allah itu, kita akan melihat kemuliaan Yesus. Kita akan memperoleh bagian dari kemuliaan itu, dan kita pun akan menikmati bahagia yang kita rindukan. Semoga Allah selalu membimbing jalan hidup kita. Amin.